Haleluya. Karena kasih-Nya kita boleh ada sampai pagi hari ini. Dan hari ini kita boleh merayakan kemenangan. Karena Tuhan Yesus telah bangkit atas maut. Dan biarlah roh yang hidup itu memenuhi setiap kita yang ada. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Katakan roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Katakan ku buka hati, amin, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan ku buka hati, amin. Kami menerima jamahan kuasa-Mu Yesus, amin. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah. Amin, amin. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Amin, amin. Katakan menyembah-Mu. Mari kita memuliakan Tuhan. Kita mau memuji kebesaran Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Amin. Kami berseru Tuhan, sebab Kau layak disembah. Haleluya. Segala pujian, segala penyembahan hanya bagi-Mu. Haleluya.
Tuhan, kami memiliki Allah yang begitu luar biasa. Kami bersyukur Engkau telah memenangkan atas maut hamba. Terima kasih buat pengorbananmu untuk kami Tuhan. Hamba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Bersyukur kami kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Kalau kami masih ada sampai detik ini semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang hidup. Pagi hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau tidak mati lagi, tetapi Engkau hidup. Engkau hidup bersama-sama dengan kami Tuhan, menolong kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami ingin memuji, membesarkan nama-Mu. Mari urapi kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari jadikan ibadah kami ibadah yang hidup, ibadah yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Karena kebangkitannya kita dipenangkan. Bersyukurlah kepadanya sebab Tuhan Yesus baik. Tuhan sangat baik, terlalu baik buat kita. Amin. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang sudah berikan buat kami. Bersyukurlah kepadanya. Kita, amin.
mau menggenapi firman-Mu Yesus. Hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Amin. Mari Tuhan berfirman-Lah pada setiap kami Yesus. Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Tuhan, Engkau setia. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami, Tuhan. Amin. Biar Engkau yang memurnikan setiap kami, Yesus. Murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Amin. Sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Yesus. Biarlah tanda setiap mukjizat-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami Yesus. Amin. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menjadi bukti kebesaran-Mu Yesus. Amin. Haleluya. Jadi bukti kebesaran-Mu. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Yesus. Biarlah hidup kami boleh menggenapi firman-Mu. Kami bersuka cita Tuhan, Engkau telah bangkit atas maut. Engkau telah menebus setiap kami Yesus. Pagi hari ini Tuhan,
kami akan mendengar sebagian dari sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Ini sesuatu hal yang bagi saya dan saudara adalah hal yang sungguh menyenangkan bagi kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, lalu kita sambung dengan ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai 10, lalu kita sambung pada ayat yang ke-16 dan ayat yang sampai ayat yang ke-18. Puji Tuhan, saya akan membaca firman Allah ini. Saya harap supaya Bapak Ibu Saudara dapat menyimak firman Allah ini, dan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari secepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita telah membaca firman Tuhan yang
Sama-sama kita telah simak dalam Injil Matius pasal yang ke-28 bagaimana di sana menceritakan bahwa Yesus yang kita percayai, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita puja, Yesus yang kita agung-agungkan, Yesus yang kita tinggi-tinggikan itu yang kita muliakan. Firman Allah berkata, dia tidak hanya mati, tetapi dia bangkit dari kematian. Menunjukkan kepada kita semua yang hadir, yang ada pada pagi hari ini bahwa kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Saya dan saudara menyembah tidak hanya Allah itu mati untuk dosa-dosa kita, tetapi kita menyembah Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Firman Tuhan berkata ayat yang ke-16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bapak ibu saudara yang dicintai Tuhan, kebangkitan Yesus menyatakan kepada saya dan saudara bahwa kuasa di sorga dan kuasa di bumi itu ada di tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu dia berkata tadi kepada murid-muridnya, dia berkata kepada Maria Magdalena, dia berkata kepada rasul-rasulnya, jangan takut. Tidak hanya sekali dia berkata, tetapi dia mengulanginya 2 kali. Jangan takut. Kenapa Yesus, kenapa malaikat Tuhan berkata jangan takut? Sebab Tuhan tahu saudara, keadaan manusia. Tuhan tahu persis keadaan rasul-rasul, keadaan murid-murid yang ada pada waktu itu. Sesudah Yesus ditangkap, sesudah Yesus diadili, dihakimi, dan Yesus disalib, mereka semua begitu ketakutan kata firman Allah. Sehingga mereka berlarian, bercerai-berai. Mereka tidak lagi seperti biasanya. Penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesenangan. Tetapi mereka dilanda oleh satu ketakutan yang luar biasa. Karena Yesus yang mereka sembah, Yesus yang mereka puja telah disalibkan dan mati. Tetapi Alkitab mencatat dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai ayat 10, Yesus bangkit dari kematian dan memberikan penghiburan kepada murid-murid, jangan takut. Sebab apa? Sebab kuasa di sorga, kuasa di bumi itu telah diberikan kepada Yesus. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini manusia di bumi ini dilanda oleh ketakutan. Tidak hanya ketakutan saja, tetapi manusia di bumi hari-hari ini dilanda oleh sesuatu hal yang mencemaskan mereka. Sehingga dalam hidup tidak ada lagi damai sejahtera, tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi kegembiraan. Yang ada adalah bayang-bayang kematian, yang ada adalah bayang-bayang ketakutan. Tetapi kebangkitan Yesus memberikan jawaban kepada saya dan saudara bahwa Yesus berkata, firman Allah berkata, jangan takut. Kenapa jangan takut? Sebab Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Dia hidup untuk saya dan saudara. Dia bangkit dari kematian. Tidak hanya hidup dan bangkit dari kematian, tapi firman Allah berkata segala kuasa di sorga. Kalau kita baca di ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa, segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara, tidak hanya di sorga, tapi juga di bumi. Kalau kita bicara di bumi, kalau kita baca dalam Matius pasal yang ke-4, Bapak Ibu Saudara bisa membaca dalam Alkitab kita masing-masing. Matius pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 berkata bahwa
bumi ini telah dikuasai oleh iblis. Jadi sebelum Yesus mati, sebelum Yesus bangkit, bumi ini dikuasai oleh iblis. Tetapi sesudah Yesus bangkit dari kematian, firman Allah berkata dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 berkata, bumi ini ada dalam kuasanya Yesus. Sebab itu saya ingin berkata kepada kita semua, bumi ini dikuasai oleh Tuhan. Kita semua tinggal di dalam bumi ini, di dalam dunia ini. Dan kalau kita melihat keadaan dunia hari-hari ini, itu tidak baik secara daging kita. Tidak baik saudara, sangat menyiksa. Tetapi ingat firman Allah berkata, Yesus bangkit dan dia menguasai. Kuasa bumi ini diberikan kepada Yesus. Kalau Yesus yang memegang tampuk pemerintahan bumi ini, maka saya percaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita pasti terpelihara oleh Tuhan. Sebab apa? Yang punya bumi ini kata firman Allah adalah Yesus kita. Adalah Allah kita yang kita sembah siang dan malam. Yang kita puja siang dan malam, yang kita agungkan siang dan malam, yang kita muliakan siang dan malam. Kalau kita tahu bahwa bumi ini ada di dalam kuasanya Yesus, maka tidak usah takut dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Tidak usah takut saudara. Tidak usah takut, sebab apa? Sebab ada Tuhan, ada Allah kita Yesus yang senantiasa memelihara hidup kita. Dia akan pelihara saya dan saudara. Dia akan jaga saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, Bapa mengenal domba-dombanya. Yesus mengenal domba-dombanya. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, Yesus Yohanes 10 ayat yang ke-14, Yesus mengenal domba-dombanya. Kalau firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14, Yesus mengenal domba-dombanya, maka percayalah Yesus juga tahu keadaan saya dan saudara hari-hari ini. Yesus juga tahu apa yang kita alami hari-hari ini. Kalau Yesus tahu apa yang kita alami hari-hari ini, maka kalau kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-7, Bapak Ibu Saudara bisa buka dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-7, Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 berkata demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga. Apalagi Bapamu di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang minta kepadanya. Saudara, saya katakan tadi Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 berkata, Yesus kenal kita. Dia tahu persoalan kita. Dia tahu masalah yang kita hadapi. Dia tahu pergumulan-pergumulan yang ada dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya. Firman Allah berkata, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita adalah anak-anak Allah, maka Bapa yang kita sembah di dalam nama Yesus itu, Dia tidak akan meminta batu jikalau kita meminta roti kepadanya. Dia tidak akan memberi kelejengking kepada kita jikalau kita meminta ikan. Itu kata firman Allah. Apalagi Bapa kita di sorga, saudara. Ya, saudaraku, mari
dalam menghadapi hidup ini, jangan takut. Sekali lagi kata malaikat tadi dalam pasal yang ke-28, jangan takut, jangan takut. Allahmu hidup. Allahmu yang hidup itu telah memperoleh kuasa di sorga dan di bumi. Kalau kuasa di bumi ada di dalam tangan Yesus, maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus diberi jaminan untuk menikmati pertolongan Tuhan, diberi jaminan untuk menikmati kebaikan Tuhan, diberi jaminan untuk menikmati anugerah Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-8, kalau saudara dan saya baca ayat yang ke-17 di sana, anak-anak Allah menjadi pewaris dari apa yang Allah punya. Saudara, kita pewaris, kita anak Allah. Allah berkuasa atas hidup saya dan saudara. Sebab itu pagi ini saya ingin sampaikan kepada saudara, di dalam kita beribadah, merayakan kebangkitan Tuhan, saya ingin sekali lagi menekankan kepada kita semua, mari kita memiliki iman yang teguh, keyakinan yang sungguh kepada Tuhan. Mari, karena kalau kita punya iman yang teguh dan keyakinan yang sungguh kepada Tuhan, dengan sendirinya kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu akan hilang dari dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Karena roh Allah akan memberitahukan kepada kita, roh Allah akan mengatakan kepada kita, engkau anak Allah, Allahmu punya langit dan bumi. Maka Allah yang punya langit dan bumi akan menjamin hidupmu. Dia akan menolong hidupmu. Dia akan memberkati hidupmu. Dia akan pulihkan hidupmu. Dia akan beri kemenangan kepadamu. Puji Tuhan saudara. Saya percaya. Tidak panjang memang firman Allah pada pagi hari ini saya sampaikan kepada saudara. Tetapi sekali lagi ingin saya tekankan. Mari milikilah roh keberanian. Alkitab berkata roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sebab apa? Sebab kita anak-anak Allah. Allah menguasai langit dan bumi. Kuasa di sorga, kuasa di bumi ada di dalam tangan Yesus. Sebab itu mari saya ajak kita semua. Bukan berarti kita mau menentang badai yang ada, tidak. Ya, saya tidak mengajarkan kepada saudara untuk menentang badai yang ada, yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetapi saya ingin berkata kepada saudara, biarlah badai itu ada. Tetapi biarlah juga kita yang ada pada pagi hari ini memiliki iman yang teguh, memiliki keyakinan yang kokoh bahwa di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada berkat Allah yang luar biasa. Ya, Allah tidak biarkan kita sendirian, kata firman Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan saya dan saudara. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, yang sedang terjadi hari ini, yang melanda Indonesia hari ini, itu pencobaan biasa. Sebab di sana ada Allah yang siap menolong kita, yang siap memberi jalan keluar kepada kita, yang siap membantu kita, yang siap memberi kemenangan kepada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya harap firman Allah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua di pagi hari ini. Biarlah di pagi hari ini kita memiliki keyakinan yang kokoh terhadap firman Tuhan. Puji Tuhan, saya ajak pemain musik, saya ajak singer maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Glory. Glory, haleluya. Terima kasih.
Amin. Haleluya. Saya ajak kita semua naikkan pujian ini bersama-sama. Glory, glory, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Glory, 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 haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Engkau mengasihi kami semua. Engkau mencintai kami semua. Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Engkau selalu mengasihi kami. Engkau hidup dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Percayalah bahwa Dia tidak hanya ada di dalam hidup saya dan saudara. Dia ada juga di dalam rumah tangga kita. Dia ada di dalam keluarga kita. Dia ada dimanapun kita berada. Dia ada. Immanuel itu selalu menyertai saya dan saudara. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Asalkan kita sungguh-sungguh percaya. Asalkan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Asalkan kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada. Untuk apa Dia ada? Untuk menolong kita. Untuk apa Dia ada? Untuk memberkati kita. Untuk apa Dia ada? Untuk memberikan jawaban yang pasti dalam setiap persoalan kita. Mari kita angkat kembali pujian ini. Glory, glory, haleluya. Sambil kita mengangkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Katakan dengan sungguh, glory, glory, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah menyatakan kepada kami bahwa Yesus kami hidup. Haleluya. Yesus tidak hanya hidup, Dia memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Kita ada di bumi ini, maka Dia akan pelihara kita semua yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kekasih-kekasihku yang dikasihi Tuhan. Apapun yang Engkau alami hari-hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini. Serahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, terpuji-pujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah kedua belah tanganmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terimalah berkat daripada Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Persekutuan, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini hingga Maranatha. Marilah kita pulang bersama-sama. Pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan gembira, pulanglah dengan sorak-sorai, pulanglah dengan kemenangan, dan terimalah semua berkat ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.